وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Insyaallah empat itu yang menjadi tolak ukur kefahaman apakah masih paham dalam jokam atau tidak. Semoga membantu bagi para tim bersih-bersih. 4 hal ini, yaitu yang pertama menanyakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sore yang cerah hari ini, alhamdulillah agak cerah, tapi di atas agak berkabut ya. Di atas sana sedikit kita memanfaatkan waktu yang enggak lama, paling cuman 10-15 menit. Bagaimana kita membuka akal-akal yang waras, akal-akal yang fitrahnya adalah akal yang waras, akal yang sehat, akal yang selamat, kepada saudara-saudara tua kita, yaitu para saudara tua kita, mantan-mantan dulu, mantan-mantan. Sebenarnya kita tidak menganggap mantan sih, kita masih menganggap saudara, tapi mereka menganggap mantan kepada kita sebagai mantan-mantan jokam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di sore hari ini, saya ingin karena banyaknya bunglon, sekarang banyaknya bunglon yang hampir sampai tim bersih-bersih tidak bisa mendeteksi bunglon itu yang mana. Bunglon adalah kata lain orang yang sudah berbeda kepahaman sebenarnya, cuman posisi fisiknya masih di dalam jokam dan mengikuti kegiatan-kegiatan jokam, walaupun hatinya sudah menolak, hatinya sudah ingkar dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ada istilah untuk diketahui bahwasanya mereka masih jokam atau sudah terpengaruh para mantan-mantan. Antara lain, ada istilah namanya berbeda kefahaman. Saya mengutip dari sebuah laman yang ada di kawan saya, yaitu di Buka Mata Media. Tapi nanti nggak saya baca semua, cuman kita ambil poin-poinnya. Saya membuka dari Buka Mata Media yang ditulis oleh saudara-saudara saya, saudara-saudara hijrah kami yang sangat luar biasa tulisannya, inspirasi bagi kita semua. Ada beberapa istilah yang disebut dengan berbeda kefahaman. Berbeda kefahaman dalam artian orang-orang yang berbeda kefahaman jokam maka dianggap sudah keluar dari jokam, atau dia sudah terpengaruh dari JRK atau kawan-kawan yang sudah hijrah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Setidaknya ada 4 ciri bagaimana para mubalik dan pengurus Islam jamaah atau jokam ini agar bisa mendeteksi bagaimana kefahaman orang-orang jamaah saat ini. Dan saya sarankan deteksi ini mungkin bisa dipakai untuk keseluruhan jokam. Bagus sebenarnya. Misal di suatu saat kita ada momen, jenengan, bukan sih kita, lo aja kali. Jadi juga ada momen untuk menanyai satu persatu kepada masing-masing anggotanya, apakah terdeteksi di salah satu 4 ini atau tidak. Walaupun yang disampaikan di pusat ada 30 poin, tapi setidaknya ada 4 poin aja yang kita membantu tim bersih-bersih agar jelas
mereka masih di barisan Jokam atau sudah akidahnya sudah keluar. Yang pertama, ada kepahaman yang pertama adalah bahwa yang bisa masuk surga selamat dari neraka hanyalah warga Jokam. Tanya. Jadi kepahaman pertama jenengan para tim bersih-bersih menanyakan, Anda masih meyakini enggak? Masih meyakini enggak jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka adalah jamaah kita ini, tanda kutip adalah jamaah Jokam. Itu yang pertama itu ya. Kalau jawabannya masih yakinnya masih diterima, artinya masih dianggap sebagai jamaah atau anggota Jokam. Tapi kalau masih, oh yang lain itu juga baik Pak, yang lain juga sholat jamaahnya tertib, itu bagaimana? Yang lain itu kok malah buat pondok tahfidz bagus-bagus, banyak lulusan yang tahfidz, banyak lulusan luar negeri, langsung aja disikat. Berarti sudah ciri satu sudah terpengaruh ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya, bagaimana orang-orang luar? Saya pisahkan, bagaimana orang-orang luar yang menurut kepahaman kita adalah hidupnya haram. Hidupnya haram karena tidak berbaiat kepada amir kita. Lalu bapak-bapak atau para kawan-kawan kutip bersih-bersih tanya, bagaimana menurut sampeyan orang luar seperti itu bagaimana? Apakah masuk surga atau masuk neraka? Nah, tanya. Kalau jawabannya jelas, wah itu jelas masuk neraka, itu raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Semua dianggap yang selain Jokam, semua dianggap bid'ah, semua dianggap tertolak semua. Nah, kalau sudah yakin seperti itu, berarti masih Jokam. Tapi kalau, wah, saya juga nggak berani Pak, nyatanya kita juga kadang kalah ibadahnya, nah langsung itu sikat aja ya. Oh itu berarti mulai terpengaruh. Kemudian yang ketiga ya, hampir sama yang kedua, tapi teman saya ini nulisnya hampir sama tapi diurai, tidak apa-apa lah. Yang ketiga, bagaimana posisi jika, oh ya ini kan dari masa hidupnya, bagaimana posisi jika orang luar itu meninggal dunia? Selain orang Jokam meninggal dunia, apakah dihukumi muslim walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya? Apakah dihukumi jahiliyah? Karena tidak bi'at, mamata walaysa fi unukihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati yang tidak ada di dalam lehernya adalah bay'at, maka mata mitatan jahiliyah. Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ditanya, bagaimana orang yang mati itu? Orang yang kemarin sholat, misalnya contoh yang kemarin orang luar jamaah itu matinya dalam keadaan pas sujud, pas sholat, itu gimana? Islam atau tidak? Kalau dengan jelas dia mengatakan, oh itu jahiliyah, karena tidak biat dengan kita, masih kita toleransi, masih jangan anggap sebagai jamaah Jokam. Tapi kalau sudah jelas dia mengatakan, wah kita nggak berani, wong dia tuh matinya alamatnya alamat tanda-tanda husnul khotimah, matinya ada dalam keadaan sholat dan matinya saja dalam keadaan membaca Quran, dia orang sholih, wah saya nggak berani, langsung sikat bahwa ini adalah sudah terpengaruh, sudah berpahaman berbeda. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini, bertanyalah kepada saudara-saudara Jokam, para tim bersih-bersih. Ya. Yang keempat adalah bertanya, bagaimana orang-orang yang keluar dari Jokam? Bagaimana orang-orang yang keluar dari Jokam? Apakah masih dikatakan saudara Islam atau tidak? Atau tegasnya mereka katakan murtad.
Kalau pertanyaannya adalah, kalau jawabannya mengatakan, oh itu murtad itu murtad tuh golongannya Ikhwan, apalagi Khalil, apalagi Abdul Mas'ud, apalagi Abdul Aziz Ridwan, Taufik dan kawan-kawan murtad kabeh lah. Kalau tegas seperti itu berarti masih jokam. Tetapi kalau wah saya kurang berani ya, gimana ya, beliau juga masih sholat, dia juga masih menjaga sholatnya, dia malah sering kita diem, malah beliau yang aru-aru sih, monggo Pak, walaupun saya gitu didiemin sih kadang-kadang. Saya bilang monggo Pak, diem aja, belum sampai monggo dia udah kadang-kadang udah ngalih, nah udah pindah. Kalau dia mengatakan seperti itu misalnya, wah masih baik, masih berhubungan dan baik, maka langsung sikat, dia sudah terpengaruh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, insyaallah empat itu yang menjadi tolak ukur kefahaman apakah masih faham dalam jokam atau tidak. Semoga membantu bagi para tim bersih-bersih empat hal ini, yaitu yang pertama menanyakan apakah benar-benar jalan tunggal masuk surga, yang kedua adalah bagaimana amalan orang-orang luar selain jokam, yang ketiga adalah bagaimana keadaan orang selain jokam yang meninggal dunia, apakah mati jahiliyah atau mukmin. Kemudian yang keempat, bagaimana hukumnya orang-orang yang keluar dari jokam. Salam akal waras, salam akal sehat, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر